Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Najwa Andini dengan NIM B1A1231008. Dan saya Maya Fondo Sibangamendrova dengan NIM B1123095. Dengan saya Vivi Alidi Aura dengan NIM B1A1231097. Saya Malik dengan NIM B1A1231088. Di video ini kami akan mendiskusikan tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Selamat menyaksikan. Kamu kenapa Najwa, kok sedih gitu? Ayahku baru aja di PHK dari perusahaannya, tapi perusahaannya itu nggak ngasih pemberitahuan dulu. Loh kok gitu? Bukannya PHK itu harus ada prosedurnya ya? Ngomong-ngomong soal PHK, PHK itu apa sih? PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengakhiri kontrak kerja dengan seorang karyawan. PHK itu dapat terjadi karena berbagai alasan, baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia sendiri, PHK itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga telah diperbaharui dalam UU Cipta Kerja yang memberikan kerangka kerja dan prosedur yang harus diikuti agar proses pemutusan hubungan kerja berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukannya UU Cipta Kerja itu udah ada perubahan ya tentang PHK? Iya benar Malik, di Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa penyesuaian, terutama dalam perhitungan pesangon dan prosedur PHK. Tapi intinya PHK tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Wah menarik nih, Maya kayaknya kamu paham betul ya tentang PHK. Bisa jelasin lebih detail nggak apa jenis-jenis PHK? Oke, jadi ada beberapa jenis PHK yang perlu kita ketahui. Yang pertama, PHK karena pengunduran diri. Ini paling umum terjadi, karyawan mengajukan pengunduran diri secara sukarela dan harus mengajukan minimal 30 hari sebelumnya. Kemudian PHK karena masa kontrak berakhir. Ini terjadi pada karyawan kontrak sesuai dengan tanggal berakhirnya kontrak dan tidak ada kewajiban pesangon. Kemudian PHK karena perusahaan tutup, yaitu bisa karena bangkrut atau reorganisasi. Kemudian karyawan berhak atas pesangon penuh. Keempat, PHK karena pelanggaran, yaitu terjadi kalau karyawan melakukan pelanggaran berat, kemudian harus disertai bukti dan surat peringatan. Besaran pesangonnya berbeda. Kemudian PHK karena efisiensi, pengurangan karyawan karena perusahaan perlu menghemat dengan alasan yang jelas. Karyawan berhak pesangon sesuai aturan. Kemudian PHK karena pensiun sesuai usia pensiun yang disepakati. Ada pesangon khusus pensiun dan biasanya ada program pensiun tambahan. Kemudian PHK karena meninggal dunia. Ahli waris mendapat hak-hak karyawan dan ada tambahan santunan. Dan terakhir PHK karena force majeure. Terjadi karena bencana atau keadaan memaksa seperti saat pada pandemi COVID-19. Ada perhitungan pesangon khusus. Wah, detail banget penjelasan kamu Mah ya. Tapi gimana kalau perusahaan itu tiba-tiba mem-PHK karyawannya? Sebenarnya PHK itu nggak boleh dilakukan sembarangan. Ada prosedur PHK harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak karyawan. Jadi prosedur langkah-langkah umum dan prosedur PHK itu ada pertama, menyusun data pendukung. Perusahaan harus mengumpulkan semua bukti dan dokumen terkait yang mendukung keputusan untuk melakukan PHK. Ini bisa mencakup catatan kerja, surat perjanjian, dan dokumen lain yang relevan. Kedua itu ada musyawarah. Sebelum mengambil keputusan akhir, perusahaan yang diharuskan untuk melakukan musyawarah dengan karyawan yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi karyawan yang menjelaskan situasi dan mencari solusi alternatif. Yang ketiga itu ada mediasi.
Jika musyawarah tidak melakukan kesepakatan, langkah-langkah selanjutnya adalah mengajukan mediasi melalui lembaga mediasi hubungan industrial atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Yang keempat itu ada pemberian pesangon. Jika keputusan PHK telah dilanjutkan, perusahaan wajib memberikan pesangon kepada karyawan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kerja. Besaran pesangon biasanya ditentukan berdasarkan masa kerja dan gaji tertentu. Tapi kalau sudah dapat SP1 itu masih bisa diselamatin gak sih? Bisa banget, makanya penting untuk kita perbaiki kinerja, dokumentasikan semua komunikasi, kemudian konsultasi dengan HR atau sertifikat pekerja, kemudian pahami hak dan kewajiban kita. Wah, PHK ini benar-benar berakibat penting ya, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Jadi beberapa akibat bagi karyawan sendiri itu adalah karyawan akan kehilangan sumber pendapatan mereka. Kedua, karyawan berhak menerima pesangon sesuai ketentuan hukum. Ketiga, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya mungkin terpengaruhi. Keempat, PHK dapat menyebabkan stres dan dampak emosional bagi karyawan. Kalau akibat bagi perusahaan sendiri, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membayar pesangon kepada karyawan mereka. Kedua, proses PHK yang tidak transparan dapat merusak reputasi perusahaan sendiri di mata publik dan calon pekerja. Ketiga, PHK dapat mempengaruhi semangat kerja dan motivasi karyawan yang tersisa. Oh ya, aku mau nambahin nih, penting banget buat kita punya strategi dalam antisipasi untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama yaitu persiapan dokumen, simpan kontak kerja, arsip semua surat-surat penting, catat semua prestasi kerja. Yang kedua, financial planning. Yang pertama, siapkan dana darurat minimal gaji 6 bulan, atau portofolio investasi, kurangi hutang. Yang ketiga, skill development. Yang pertama, selalu update skill, ikut sertifikasi, bangun portofolio. Yang keempat, yaitu network. Jalani hubungan baik dengan rekan kerja, aktif di komunitas profesional, dan update LinkedIn. Wah, mantep banget tipsnya. Aku tambahin juga ya. Penting untuk kita pahami kontrak kerja dengan detail, simpan bukti pembayaran gaji dan tunjangan, kemudian catat semua komunikasi penting dengan atasan, serta aktif di serikat pekerja jika ada. Oke, diskusi kita sangat komprehensif nih. Jadi dapat disimpulin kalau PHK adalah proses yang diatur hukum. Ada 8 jenis PHK dengan konsekuensi berbeda. Prosedur PHK harus melalui tahapan yang benar. Karyawan punya hak-hak yang dilindungi. Dan terakhir adalah persiapan dan antisipasi itu penting. Nah, dari diskusi ini kita belajar bahwa PHK bukan akhir dari segalanya. Persiapan adalah kunci, pahami hak dan kewajiban, serta jaga profesionalisme. Ada pertanyaan terakhir dari teman-teman? Enggak. Tidak ada. Baiklah, terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita semua bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.